Dalam video kali ini kita akan membahas tentang anatomi ginjal. Nah, untuk anatomi ginjal, ginjal itu dia terletak di dalam rongga perut. Jumlahnya sepasang, letaknya di belakang rongga perut ya. Lebih tepatnya di sebelah kanan depan dan kiri depan ruas tulang belakang. Kemudian terdapat kelenjar adrenal. Dan posisi ginjal sebelah kanan lebih rendah dari ginjal kiri. Hal ini disebabkan karena pada bagian atas sebelah kanan terdapat organ hati. Nah, bentuk dari ginjal seperti kacang ercis. Bentuknya seperti kacang ercis, kemudian beratnya kurang lebih 150 gram dengan diameter 6 cm. Ketebalannya 2,5 sampai 3,5 cm. Namun pada setiap ginjal juga terdapat hilus atau bukaan. Seperti ini ada hilus atau bukaan. Kemudian setiap hilus ini dia untuk menghubungkan arteri renalis, vena renalis dan juga ureter. Jadi ada arteri, ada vena, ada arteri yang berwarna merah, kemudian ada ureter seperti ini. Jadi dari setiap hilus ini akan menuju ke vena, arteri dan juga ureter, dan juga ada pembuluh saraf, renal nerve di sini. Pembuluh saraf. Yang berikut pada ginjal antara pria dan wanita dewasa itu berbeda ukurannya. Kalau pada pria dewasa itu 100 dan sehat 125 sampai 175 gram, sedangkan wanita 115 sampai 155 gram. Cenderung berwarna merah ungu tua. Nah, kemudian ginjal sendiri dia memiliki lapisan pelindung. Lapisan pelindung pada ginjal ini namanya fascia renal. Nah ini, kalau fascia renal ini dia pembungkus paling luar. Kemudian ada lemak perirenal dan ada lemak pararenal. Nah, kalau lemak pararenal ini dia merupakan bantalan ginjal. Kemudian pada lapisan pelindung ginjal ini juga terdapat kapsul fibrosa. Kapsul fibrosa ini dia merupakan membran halus yang transparan yang langsung membungkus ginjal. Jadi pada bagian luar semua lapisan ginjal ini. Yang berikut, pada ginjal terdapat lobus ginjal. Lobus yaitu bagian yang menyusun ginjal. Jadi ada lobus. Nah, itu bagian-bagian yang menyusun ginjal. Bagian menyusun ginjal, setiap lobus terdiri atas satu piramida, kemudian kolumna dan yang saling berdekatan. Ada bagian berikut yaitu hilus. Kalau hilus atau hilum, ini cekungan pada sisi medial yang membentuk bukaan pada ginjal. Di sini ada sisinya, di sini ada bukaan pada setiap ginjal, hilus. Jadi setiap hilus seperti tadi di awal, dia itu terhubung dengan arteri, vena dan juga ureter. Itu setiap hilus. Yang berikut terdapat sinus ginjal. Nah, sinus ini dia merupakan rongga yang berisi lemak yang membuka pada hilus. Jadi terdapat sinus ginjal. Yang berikut parenkim ginjal. Nah, kalau parenkim ginjal dia menyelubungi struktur sinus ginjal. Jaringan ini dia terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada korteks dan juga ada medula. Jadi ada bagian korteks, bagian luar, dan juga ada bagian dalam atau medula. Tiga bagian utama ginjal yaitu ada kulit ginjal atau korteks, medula renalis atau bagian tengah, dan bagian rongga dari ginjal atau pelvis renalis, rongga pada ginjal. Sebelum kita ke struktur korteks, kita lihat dulu fungsi ginjal. Kalau fungsi ginjal secara umum itu dia merupakan proses
pengeluaran zat sisa organik dari hasil metabolisme tubuh yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh berupa urea, asam urat, keratin, amonia, produk pengurai hemoglobin dan juga hormon. Kemudian dia juga mengeluarkan zat racun dan juga racun ini bisa berasal dari obat-obatan, zat kimia asing dan juga zat aditif yang kita makan yang terkandung dalam bahan makanan, dan juga ada polutan dari udara. Fungsi ginjal yang lain adalah pengaturan keseimbangan konsentrasi ion yang penting dalam tubuh seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, sulfat dan fosfor. Yang berikut pengatur keseimbangan asam basa melalui ekskresi ion H+, dan juga ada HCO-3 dan amonia atau NH4. Jadi dia ini pengatur keseimbangan asam dan basa di dalam darah. Misalkan kalau kandungan dari senyawa-senyawa ini tinggi di dalam darah atau pengeluaran penyerapan oleh ginjal kurang maksimal, maka seseorang bisa mengalami keracunan dan pH dalam darahnya itu bisa menjadi lebih asam. Yang berikut penjaga tekanan darah melalui pengaturan pengeluaran garam dan air menghasilkan, dan juga yang terakhir itu menghasilkan enzim renin. Kalau enzim renin ini pada bayi, perut bayi, lambung bayi. Mengatur produksi sel darah merah dalam sumsum tulang. Ketika sel darah merah mau dibentuk, maka ginjal akan melepaskan hormon eritropoietin yang tugasnya untuk membantu produksi sel darah merah dalam sumsum. Yang berikut pengendali konsentrasi nutrisi darah. Jadi kadar gula tinggi atau rendah dalam darah dan juga asam amino itu dikendalikan oleh ginjal juga. Yang berikut mengubah vitamin D inaktif menjadi vitamin D yang aktif. Kita kembali di struktur. Yang pertama kita akan membahas struktur bagian utama itu korteks. Korteks ginjal pada dasarnya dia tersusun oleh nefron. Nah, nefron sendiri ini dia tersusun oleh beberapa komponen, yaitu ada komponen vaskuler atau pembuluh dan ada komponen tubuler atau tabung. Kemudian nefron sendiri, nefron ini merupakan alat penyaring yang ada pada ginjal. Nefron sendiri itu pada setiap ginjal tersusun oleh 800.000 sampai dengan 800.000 sampai dengan 1,5 juta nefron. Dan setiap nefron ini akan disatukan oleh jaringan ikat di dalam. Jadi bisa dibayangkan untuk satu ginjal saja itu ada jutaan nefron atau alat penyaring yang menyusun satu buah ginjal. Nah, kalau kita lihat untuk komponen penyusun nefron yang pertama yaitu pembuluh, ada pembuluh apa saja? Kita bisa lihat arteriola. Arteriola, untuk pembuluh arteriola atau arteri, kemudian ada pembuluh arteri, kemudian ada bagian glomerulus atau glomerulus. Kenapa disebut dengan gulungan kapiler? Karena susunan dari glomerulus itu merupakan pilihan atau anyaman dari kapiler yang ukurannya sangat kecil membentuk mangkuk atau bulatan yang disebut dengan glomerulus. Kemudian ada arteriol eferen, dan juga ada yang berikut kapiler peritubuler. Ada kapiler peritubuler. Yang berikut komponen tabung, yaitu ada bagian kapsula Bowman dan ada bagian tabung atau tubulus. Tubulus proksimal, tubulus distal dan tubulus kolektifus. Jadi bisa dilihat ada pembuluh darah konekortil di sini. Anyaman pembuluh darah yang halus. Kemudian ada pembuluh darah interlobar. Ini pembuluh darah utama yang masuk ke dalam setiap lobus ginjal. Kemudian ada vena ginjal. Kemudian ada saraf ginjal yang warna kuning, dia menuju ke setiap lobus.
Kemudian ada arteri ginjal warna merah, arteri ginjal. Dan ketiga pembuluh ini bila disatukan itu namanya hilum ginjal yang tadi di awal. Kemudian ada bagian medula, bagian tengah ginjal ini medula. Ureter ini selang yang dari dalam ginjal, dari setiap bagian lobus ini keluar untuk membawa urinnya sesungguhnya untuk ditampung sementara. Kemudian ini ada bagiannya disebut kapsul. Kulit bagian luar yaitu korteks. Kemudian ada kolumna ginjal, ada kolum. Kemudian ada papila, di sini. Ada juga piramid ginjal. Kemudian bagian tengah yang berungkai itu adalah renal pelvis atau pelvis renalis. Yang berikut ada major calyx. Nah, bagian major calyx ini itu merupakan perluasan dari ujung proksimal. Ujung tubulus proksimal akan bercabang membentuk major calyx. Kemudian major calyx ini akan membentuk percabangan lagi. Jadi di sini major calyx dia akan membentuk percabangan lagi. Ini misal 1, 2, 3. Jadi kalau major calyx yang utama di sini ini, tapi dia akan membuat percabangan lagi menjadi minor calyx. Nah, yang berikut kita akan lihat anatomi tubulus. Anatomi tubulus kalau tubulus sendiri dia itu merupakan tabung yang ada di dalam ginjal. Jadi tabung itu ada 3. Ini ada tabung yang mulai dari glomerulus. Jadi kalau satu nefron disebarkan gambarnya menjadi lebih berkecil seperti ini. Satu nefron. Sedangkan bisa dibayangkan satu ginjal terdiri atas kurang lebih 1,5 juta nefron. Nah, di dalam setiap nefron itu seperti ini. Jadi ada glomerulus, kemudian ada tubulus. Nah, tubulus ini atau tabung pengumpul ini ada yang proksimal di sini, kemudian dia menuju ke bawah. Ini ada lengkung Henle, kemudian naik kembali. Ini adalah tubulus distal, kemudian dia akan menuju ke tubulus terakhir yaitu kolektifus pengumpul urin. Sekian pembahasan dalam video ini. Kita lanjut pada video berikutnya.